Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan benar, ketemu maneh mbak aku Agni. Jadi sekarang kita punya segmen, bukan segmen, acara baru lah di channel Benar Berkawan. Namanya adalah Diary Ngukur Dalan, catatan perjalanan. Otomatis bukan sekedar perjalanan, kita akan cerita proses apa aja yang kita lakukan selama di perjalanan. Nah, untuk episode pertama kali ini kita kita cerita tentang proses ikut di pendampingan EJF, East Java Ecotourism Forum di Kare Madiun. Ini sudah jalan di bulan kelima. Jadi kalau teman-teman ngerti ada namanya Gunung Wilis itu ada di beberapa kota, salah satunya adalah di Madiun. Nah, khusus di Madiun ini si East Java Ecotourism Forum EJF itu sudah melakukan pendampingan untuk pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah yang fokusnya juga di jalur pendakian Gunung Wilis, lebih tepatnya di Puncak Liman. Itu ada di Desa Kare Madiun, dan ini pendampingan yang dilakukan oleh EJF sudah 5 bulan. Kami terlibat di tengah-tengah. Jadi untuk dua hal. Yang pertama adalah kalau dari kami itu bantuin kelembagaan, juga pendampingan untuk desain bangunan yang ramah lingkungan. Kita juga sempat bikin desain 3D-nya untuk base camp area pendakian di Puncak Liman. Kebetulan motor saya juga dari pendampingan yang sebelumnya, saya tinggal di sana hampir 2 bulan karena waktu pulang dalam keadaan mogok, jadi terus tak tinggal di kono. Nah, kemarin kita datang untuk agenda utamanya adalah menjemput motor. Yang kedua, kita terlibat juga di proses pendampingan, terutama kami punya tanggung jawab untuk mempresentasikan desain bangunan untuk untuk area pendakian Puncak Liman. Jadi khusus untuk desain, kita berangkat dari desainnya dulu. Jadi area pendakian Puncak Liman di Desa Kare ini ada lahan sekitar 1,3 hektar, itu punya desa. Jadi lahan tanah bengkok punya desa, itu yang akan digunakan untuk area pendakian dan segala bentuk amenitas. Dari lahan 13.000 meter itu akan dikurangi 5 meter menjorok ke dalam karena akan digunakan sebagai jalan poros, jalan lingkar Wilis. Jadi selingkar Wilis, sehingga tersisa 12.000 meter atau 1,2 hektar. 1,2 hektar akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Yang pertama adalah jelas untuk kebutuhan para pendaki. Jadi makanya di situ kita desain base camp, kemudian camping ground, amenitas kamar mandi dan sebagainya. Terus ruang pertemuan untuk briefing pendaki, semua dengan menggunakan elemen-elemen yang ramah lingkungan seperti kayu. Jadi di sana ada banyak bangunan-bangunan kayu, saya lihat bangunan-bangunan omah-omah Jawa ini loh, limas. Ngomong tenang air terjun mas. My trip main nih. Ombo. Tenang Kerto Ombo mas. Guys, kita sedang di pedalaman Papua Nugini guys. Keren lah konturnya, pegunungan, perbukitan, di atas 650 meter di atas permukaan laut kalau nggak salah kemarin. Terus ya otomatis iklimnya dingin, kopinya luar biasa, kopinya enak. Konon salah satu perkebunan kopi paling tua ada di sana. Jadi di dalam Afdeling namanya, Afdeling PT
perkebunan, tapi bukan PT PN, PT swasta, PT PTP, perusahaan persewaan terbatas perkebunan, kandangan 4 atau kandangan. Oke, Mai. Apa Ya. yang kamu lakukan, Mai? Kita lagi survei untuk pengembangan produk, Mas. Jadi pengembangan produk ekowisata di Kare, di Desa Kare. Gitu, Mas. Tadi kita sudah ini Saya ingat nggo perahu karet barang. tutup perahu karet ini masih ban, Mas. Perahu ban. Tubing ini sik rusaki dandani ya. Bentau. Tadi kita survei air terjun juga yang salah satu produk di wisata petualangan yaitu canyoning sama Mas Fahad tadi di Canyoning apa, Mas? canyoning itu menyusuri ngarai. Menyusuri ngarai dengan berbagai teknik, ada diving, ada sliding, ada rappelling gitu ya beberapa. Jadi menyusuri ngarai dengan teknik-teknik yang Dan ada. saya gitu. kita akan mencoba itu di sungai belakang ini ya. Ya enggak, kalau ini tubing beda. Oh, ini Tadi yang bukan hasil canyoning? Bukan, ini yang river tubing. Tadi canyoning yang kita ke air terjun. Itu menuruni air terjun itu. Ini kita tubing, Mas, habis ini, Mas. Nek dari penelusuran air terjun kemarin apa mau ono potensi nih, Mas? Ya, ada Mas. Untuk Ada canyoning. potensinya itu tadi untuk canyoning. Makanya tadi kita lihat di garis statnya. Kalau di dia ada beberapa air terjun, ada beberapa kedung, itu buat mainan-mainan menarik, Mas. Ini terkoneksi bukan sih, Mas, dengan maksudnya tubing ya? Ha-ha. Dengan aktivitas canyoning nanti akan terkoneksi atau Akan mereka terkon- aktivitas yang berbeda? Akan terkoneksi juga bisa aktivitas yang berbeda. Jadi varian produknya banyak. Nah, jadi nanti kalau canyoning turun finishnya di sana di air terjun, setelah air terjun nanti main river tubing bisa. Dari canyoning itu juga ada tebing di sebelah sana, nanti habis canyoning finish main via ferrata, terus zipline ke seberang jalan ke pohon besar Maoni itu juga bisa. Jadi ada kurang lebih 4 produk nanti yang kita kembangkan di sini. Bisa Jeff ini menariknya nggak cuma isinya orang banyak orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam organisasi. Salah satunya kemarin yang aktif adalah APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ada ketuanya langsung untuk area Jawa Timur, namanya Mas Ori kaki gunung. Dari awal sudah melakukan pelatihan untuk kepemanduan gunung. Nah, kemarin diulangi lagi, diperdalam lagi. Kalau nggak salah sebentar lagi akan ada sertifikasi kepemanduan. Mas, pendampingan di kene iki wis pirang wulan? Ya kurang lebih baru 5 bulan. 5 wulan ya. Heeh. Program Dinpar Mas ya? Ya awalnya kan program sajane nggak dinas pariwisata tok. Awalnya kan kene nawakno apa ya sertifikasi sing teko kementerian. Belum nggak Madiun Joko iku Sing Ternyata- sertifikasi pemandu eko. pemandu ekowisata bulan Oktober tahun wingi. Nah, ternyata di Joko ambil Madiun terus sampai ditambahi dengan bimbingan teknik ya mari ngono terus ya mulai pendampingan. Nah, pendampingan ini Nah, pendampingan ini berarti di luar itu 5 wulan niku. ya heeh. Di satu tempat ya, Mas ya? Sementara ini fokus di satu tempat alasannya itu cek apa ya ben dadi dhisik gitu ya mulai apa jenenge mulai awal sampai kok dadi ngono misalkan kanan kiri ning pengen delok pengen nyontoh iki wis ana Wis ono patrone lah. kuadron. Ha. Nah, Apa sih Mas yang menarik tekan gini? Kenapa Kare jadi pilihan? ya salah satunya kan Kare itu masuk kawasan apa Selingkar kawasan Wilis. Bukan. strategi pariwisata provinsi ya Ya. KSPP provinsi. Nah salah satu KSPP provinsi itu kan Selingkar Wilis. Nah lihat didelok Selingkar Wilis itu memang potensinya itu lumayan ya, potensi wisata untuk wisata alam, wisata budaya, wisata apa buatan manusia gitu. Dan itu secara potensi. Terus secara akses kan juga saiki luwih enak ono tol gitu ya. Jadi wong lek ning Surabaya ning Madiun niku wis paling 2 jam wis nyampe. Itu ambek dhisik ya macet nek Caruban dan sebagainya. Saiki wis wong gampang lah nang Madiun. Nah, terus teko arah Kulon juga teko Yogyakarta bareng kan juga gampang karena ada tol dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya menjadi
menjadi pilihan. Nah, terus di sisi lain juga ya, saya kan usume desa wisata. Kabeh kementerian banyak kementerian itu yang mendukung sektor pariwisata selain Kemendes, Kemenpar, KLHK, terus koperasi. Semua rame-rame mengembangkan pariwisata untuk tujuan pemulihan ekonomi masyarakat gitu. Nah, jadi ya itu alasannya ben mulai dari awal itu cara pengembangan itu bener ngono lho. Ya, bener artinya tuh diawali dari perencanaan, terus pelibatan masyarakat secara utuh, secara partisipatif gitu. Nah, terus mulai kok fisik apa sing kudu dibangun, tapi kan kuncinya no pengembangan SDM gitu. Nah, kayak kemarin urutan kita kan pengembangan SDM di ya? Iya, jadi ya urutan pengembangan SDM itu kan ya karena memang pariwisata kuncinya ndok kuno. Dan yang dilalai kan masyarakat sampai pemerintah kan juga sepakat bahwa manusia menjadi faktor kunci untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Nah, akhirnya itu jadi ya mungkin sementara ini ya kayaknya pendekatan apa ya gitu ya. Jadi kami kan volunteer gitu ya, relawan yang diajak sampai nggak diajak pemerintah, sepanjang masyarakatnya mau untuk belajar bersama ya didampingi. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu yang informal gitu ya. Jadi komunikasi, mau butuh apa, kene teko, langsung misalkan latihan atau belajar bersama ya. Jadi nggak harus nunggu ono anggaran dhisik teko pemerintah. Nah, yang penting iku mau kabeh iso berkontribusi terus jalan gitu. Nah, saya kini wis mulai nyentuh ke apa gitu Mas? Minat khusus Mas ya? Ya, penggunaannya kan kemarin minat khusus berarti pertama pendakian Puncak Wilis. Ya, pendakian ke Gunung Liman, salah satu puncak di kawasan Selingkar Wilis ini, itu saya harap dijadikan produk utama. Produk utama, jadi atraksi utama lah. Nah, ternyata kan di sini potensi alamnya luar biasa, jadi menyimpan potensi yang memang bisa dikembangkan ke aneka ragam produk wisata untuk mendukung yang atraksi utama. Contohnya misalkan koyok kali kan paling enggak kena di aktivitas river tubing apa iki rafting kena iki. Tapi yang perahu isi 4 orang itu bisa. Nah, jadi kan ya eman-eman kali cuma dijarno ngene tok kan. Ya fungsinya ya ikut tok ya. Tapi misalkan kena di pariwisata kan ono nilai tambah. Ono pemandu, ono sing butuh panganan dan sebagainya, dan perasa kulit cuma digawe ngono tok kali gak rusak. Gak ono pencemaran, gak akan berubah lingkungannya kali. Jadi itu yang menarik. Kenapa menarik? Karena warganya juga aktif, anak-anak mudanya sangat aktif, berani meminta didampingi, berani berinovasi, gelem ngerungokno, PR yang diberi juga dikerjakan, dan ya akhirnya kami dengan senang hati mau bantuin itu yang menarik. Ternyata perubahan dan pendampingan seperti ini nggak perlu biaya bro, asal ada kemauan, asal ada itikat, ada konsistensi. Mungkin itu yang ada di diary ini untuk episode pertama. Semoga teman-teman menikmati catatan perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liwat tuh. Oh, liwat tuh. Waduh boy. Ya. One handful in the middle of Remek. One handful. Olah kali. Perkebunan kopi tau ya.
Mas.